Mulai? Ya. Udah mulai? Ya. Oke, kembali di channel Drop Out, Drop Your Thought, Out of the Box. Bersama saya, Hari, dan co-pilot saya, Wahyu. reguler, Wahyu. Oke, silakan kalau mau endorse ya, banyak produk sini. Mohon bantuannya untuk mengendorse kami agar channel ini bisa terus berlangsung ya. Oke, kita akan bahas apa yuk? Film ya? Film klasik tahun 75 ya. Umur Anda berapa? Saya nggak tahu ya. Bagi kalian para dead lagi, para drop outer ya, yang masih muda tentu nggak tahu ini filmnya ya. Tapi penting ya, film klasik merupakan film sebagai acuan referensi yang baik bagi film sekarang ya, sebagai komparasi. Ya, film berjudul Jaws ya. Film dalam kategori apa nih? Animasi atau apa ya? Bukan animasi ya? Kategori apa nih? Thriller lah. Thriller tapi dengan visual effect ya. Ya, thriller. Visual effect yang pertama-tama bisa jadi ya. Ya, ini disodari oleh Steven Spielberg ya. Spielberg ya. Mungkin perlu kita terangin dikit bahwa ini adalah film pertama Spielberg dalam layar lebar. Sebelumnya dia banyakkan bikin film mengenai teater ataupun dokumenter. Dan langsung booming ya, dan menempatkan dia sebagai salah satu saudara muda dengan penuh bakat ya, yang menggabungkan intense thriller dan juga visual effect. Kita film-film seperti Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones, E.T. yang Star semuanya Wars trilogy. Star Wars tuh Lucas bukan? Star Wars pertama kayaknya Spielberg. Lucas ya, udah Lucas film. Ya, jadi sorry. Lupa. Ya, jadi itu E.T. lah yang paling ikonik ya, E.T. Schindler's List ya, dan ya dia dapat Oscar pertama kali di film Schindler's List, itu di film drama ya dapatnya, bukan di film model-model action dengan visual effect, justru di film yang membuat sejarah bangsa Yahudi di Jerman ya kalau nggak salah ya. Holocaust. Oke. Ya. Oke, film Jaws ini tahun 75 itu dibintangi oleh Roy Scheider ya. Yeah. Kita udah tahu ini beberapa film-filmnya. Oh, dia pernah main di itu tuh, French Connection. Roy Scheider sama Gene Hackman. Lupa. Iya. Juga sama Dustin Hoffman, itu bukan di Kramer vs. Kramer, tapi di Marathon Man. Marathon Man. Iya. Dreyfus. Gue ingat tuh. Enggak, itu Roy Scheider. Roy Scheider, bukan Dreyfus. Nah, kalau si Dreyfus itu juga nggak kalah ngetop ya. Dia juga main di filmnya Spielberg berikutnya, yaitu Close Encounter of Third Kind ya. Itu kisah UFO ya. UFO di situ. Juga ada Mr. Holland Opus, juga Stand By Me. Yang terakhir yang kita belum terlalu familiar ya, Robert Shaw. Ini mungkin yang paling senior di antara Scheider maupun si Dreyfus ya. Dia ada bayangan siapa si Shaw ini? Ada film Inggris dulu masih hitam putih. Oh, hitam putih lama nggak? Tahun 60-an itu? Ya, dia kan seangkatan Charles Bronson bangsa gitu, kayaknya lebih hitam putih filmnya. Ada 2 gue nonton, tapi lupa lah. Seangkatan Charles Bronson. Masih kecil, iya. Berarti sama juga sama Kirk Douglas ya? Iyalah, Kirk Douglas, Charles Bronson. Oh iya, dia lahir tahun 27 ya? Iya. Oh, dia itu The Sting sama itu Redford ya? The Sting tahun 73 dia main film. The Sting. Gue nonton yang hitam putih, coy. Sting From Russia with Love juga dia main ternyata. James Bond. Iya, James Bond. Gue hitam putih, masih muda kali dia tuh. Hitam putih itu berarti tahun berapa tahun? Ya sekitar 40-an. 60-an ya. Itu ada 60-an tuh ada Caster of the West, Black Sunday, Battle of Britain, Avalanche Express, Swashbuckler. Oh, banyak juga tuh yang tahun-tahun 60-an ya. Film dia? Iya. Dan gue juga gue dulu lupa gitu. Ada yang tahu ini. Ya, lumayan banyak sih film-film tahun 60-an deh. Ada Cowboy juga. Tapi dia ada juga tahun 2000 dia main deh. Film yang terbaru ya. Matinya tahun 2000 berapa itu? Ya, sama belasan lah. Denzel Washington, The Pelham 1, 2, 3. Oke, kita lihat juga nih trailer dari Jaws ya, cukup mencekam ya. Oke, kemudian film Jaws ini sebenarnya dimulai dari ketika ada anak muda yang lagi berenang ya, liburan, camping gitu kayaknya, camping di pinggir pantai. Yeah. Ini ada yang mabuk ya,
berenang ke dalam, lebih dalam dari pantai, dan tahu-tahu Ternyata ada di situ. dibantai oleh hiu ya. Iya. Nah, masalahnya adalah ketika dibantai sama hiu, pagi-paginya ditemukan ketika polisi Chief Brody yang dimakan oleh si siapa Roy Roy Scheider itu Scheider. mau nutup, mayornya melarang nutup karena inilah pemasukan daripada aset mereka untuk dapat Karena pas musim semi ya kan, musim semi dan liburan juga musim. aset mereka untuk Iya. dapat uang dari pariwisata. Iya. Karena mungkin itu salah satunya Pemda dispenda mereka lah ya. Ya, untuk daerah itu Ya, kan pajak daerah mereka. pulau kecil di Amity Island lah, Amity ya kan. Island, betul. Nah, tapi justru menambah parah di situ. Ya banyak ada lagi korban, satu lagi anak kecil ya. Iya. Anak kecil meninggal digigit hiu ketika dia ke tengah-tengah untuk berenang, dan nextnya disinilah mulai ya muncul ketegangan ketika ada konflik antara mayor dengan si Rosader sebagai chief sheriff, plus ada si Dreyfus sebagai apa ya? Ahli biologi Biologi kelautan. kelautan. Ya, itu jadi konflik mulai di Jadi situ muncul. Jadi di situ ada pemalsuan ini cuy, laporan. Laporan apa? Pertama kan si Cibrodi dapat informasi dari setelah mayat yang cewek ini yang mati yang pertama. Oh iya, yang pertama itu ya. Nah, dia dapat laporan mungkin dari forensiknya, forensik mayor Malikota ya, Malikota Amity Island itu. Ini gigitan hiu, gitu kan. Tapi dibilang itu kena kapal ya? Ya. Roda kapal, baling-baling kapal ya. Rotor baling-baling kapal gitu. Sebab sebelumnya menurut cerita itu kejadiannya ada yang sebelumnya gitu loh. Sebelumnya ada kejadiannya. Tapi berubah. Nah, setelah si Brody kan langsung beli apa waktu main zaman manual lah, mereka kan beli di stationery gitu. Papan, spidol, bukan spidol apa kuas untuk dilarang berenang kan di pantai pantai laut ini gitu. Warning lah gitu. Ternyata berubah. Dicek lagi, salah kata si pas ada mayor sama si inilah mungkin dari public health atau rumah sakit yang di situ kan. Salah katanya, dari sini kena baling-baling. Nah, cuman si Brody nggak percaya, dia panggil lah si Richard Dreyfuss dari Marine Biology untuk memastikan itu, gitu loh, bahwa itu gigitan atau ini. Ternyata benar gigitan. Marah-marah si Dreyfuss, tetap nyalain si Brody. Ya dia kan chief ini ya kan, security. Itu cuma buat menyelamatkan lah si Brody itu. Iya. Paradigmanya beda kalau si Major itu buat pemasukan daerah. Betul. Ya dia berharap nggak ada hiu lah itu kan. Ya. Tapi harus semua bisa berenang ke laut dan happy ya, bisa belanja segala macam kan, masuk daerah. Tapi cuman si Brody kan lebih ke arah keselamatan. Ya. Situ. Jadi konflik of interest. Jadi yang perlu di-highlight adalah bahwa pertama itu ketegangan ketika dia berburu hiu itu ya. Ya. Antara bertiga di laut selama beberapa hari gitu kan, kalau nggak salah, beberapa hari itu berburu hiu sampai dapat ya. Jadi beberapa umpan melalui tong besar yang ketarik dan sebagainya kan. Iya. Jadi itu perang antara tiga aktor itu ya, Robert Shaw, Dreyfus sama Scheider, yang benar-benar karakternya mungkin menjadi poin penting ya ketika mereka berhadapan. Dialognya itu wataknya benar-benar sangat profesional ya. Ya. Paling terutama gue suka sama itu Robert Shaw, itu benar-benar Shaw memang ini kejam gitu ya, tanpa ada belas kasihan ya. Kalau mungkin yang netral tuh mungkin si Scheider ya. Scheider karena dia sebagai polisi ya. Ya, Shaw kan memerankan sebagai veteran Perang Dunia Kedua dan mengalami waktu kapalnya dibom, dihancur, banyak teman-temannya yang dimakan hiu. Gitu loh. Itu kan dia kalau nggak USS Indianapolis gitu kan. Menurut cerita di situ kan, dianya bekas veteran Perang Dunia Kedua dan dia sudah punya pengalaman dengan ikan hiu pas Perang Dunia Kedua itu.
Ya, tapi itu show itu menurut gue sih luar biasa banget tuh aktingnya. Makanya Ya, ini kan dapat dia Oscar nih. Kalau Jaws nih gue pengen tahu nih Oscarnya dia di sisi kayak apa ya? Ini perlu kita tahu juga nih. aktornya enggak sih. Kalau nggak salah di Kita cek Jaws movie Oscar winner. sinematografi. Oh, Best Picture dia, Best tapi Picture ya? nominasi. Oh, nominasi. Nominasi dia. Jadi tahun 75 itu untuk keren tuh ya untuk Nah, gue visual. pernah baca, Hmm? kan si Brody punya anjing di situ. Siapa? Chief Brody. Ah, Kan dia baru tugas di situ, baru pindah tugas di situ. Di Amity Island dari mana, New York. Gue pernah baca tuh di kan dia punya anjing, pelihara anjing di film itu. Nah, itu anjing Steven Spielberg aslinya. Oh, itu fun fact ya? Iya, fun fact itu. Anjingnya Spielberg itu? Iya, Oh, yang mana? Yang hitam itu ya? Mana? ada kayak poodle gitulah, yang berbulu apa itu. Nggak terlalu cuman yang pertama-tama itu ya nampak gitu lah anjingnya. Dia lagi ini sama bininya. Iya, itu pertama ya. Kita Iya. lihat apa namanya karakternya. Terutama kalau gua kasih rating itu pertama tuh show ya yang luar biasa aktingnya dengan tatapan matanya itu luar biasa ya. Plus kedua tuh si Dreyfus ya. Dreyfus juga ya agak lucu-lucu dikit ya, lucu-lucu mungkin karena dia memang pemain komedi ya. Plus Sader ya sebagai pelengkap sebenarnya ya, tidak terlalu menonjol, cuma dia memang terlalu fokus pada karakter dia sebagai orang yang ya good cop ya. Good cop lah. Ya benar-benar dia melindungi, mengayomi itu. Plus yang perlu gua tambahin tuh yang keren tuh lah musiknya coy. Oh. Itu kan viral banget tuh, legend banget tuh ya. Terus itu ya. Itu mungkin kita dengerin ya di sini selingan tuh gimana musiknya apa namanya The Jaws ini menjadi viral dan keren banget ya. Itu yang bikin tuh John Williams ya. John Williams. Musiknya itu keren banget. Ya, kemudian dari apalagi tambahannya dari lu dari film Jaws ini? Sebenarnya film itu sederhana ya. Iya betul. Iya kan? Betul. Iya kan? Sederhana banget. Kisah hiu doang, memburu hiu lah. Bertiga aja sama kapal, sama hiu robot. Iya, sama hiu. robot. Bertiga aja di yang hampir setengah film lah. Selebihnya ya awal-awal sampai setengah ya masih rame kan. Habis itu di laut bertiga aja. Tapi ketegangan nih gue kasih nilai Betul. 10 ini luar biasa. Artinya peran mereka di situ masing-masing yang seperti lu bilang tadi kan si Robert Shaw memerankan kejam sadis ya memang dia kan nelayan kan. Yeah. Ceritanya di situ dan dia veteran. Si ini ahli biologi kelautan, si ini. Nah, ini keamanan yang notabene tidak punya pengalaman melaut si Chief Brody, Roy Schneider. Ya kan dia kan masuk ke air. Iya. Yeah. Kalau di awal dibilang dia benci air, tapi dia terpaksa menerima kerjaan itu nggak tahu kenapa ya. Pindahan, dia kan pindah dari county mana gitu loh. Yeah. Kan mereka kan ceritanya dia baru pindah tugas ke situ, Amity Island itu. Ya itu yang gua lihat tuh peran si Robert Shaw sama soundnya itu yang lagu tema soundtrack yang benar-benar mengiringi setiap ketegangan dari film itu ketika dia berburu hiu, ketika kapal ditabrak sama hiu, ketika dia terancam bahaya, sampai akhirnya kan memang ya hiu itu mati ya, akhirnya dapat memang besar sekali hiu itu dan memang Great White. Ya itu Great White ya. Jenis Great White. Great White yang memang besar sekali dan ganas sekali ya. Karena sebelum dia nangkap yang kecil ya. Yang Tiger Shark, ya. Tiger Shark yang memang kecil pas yang buru-buru. memang secara gigi tuh nggak mungkin dia bisa nelan manusia lah ya. Bisa, tapi tidak mungkin kan pas balik ke film itu si wali kota datang, udah senang-senang foto-foto, datang si Richard Dreyfuss kan, bukan yang ini yang bunuh, pada nggak percaya, sebesar ini. Si Richard Dreyfuss kan waktu berdua sama dapat giginya Great White itu. Great White, ya. Great White sebesar ini, sedangkan yang Tiger Shark yang lebih kecil banget.
Makanya Tajam cuma kecil. pas di forensik dengan korban pertama yang cewek itu, bekas gigitannya ya tidak sesuai dengan yang didapat tiger shark itu. Ya. Oke, kalau dari gua sih konklusinya ya, kesimpulannya ini bener rekomendasi sekali ya. Highly rekomend buat ditonton bagi kaum-kaum drop outer muda yang taunya film-film baru yang sekarang yang Ya, menurut gue sih kurang layak ditonton ya film baru sekarang ya. jauh lah kalau dibandingkan Megalodon apa lebih mantapan. Enggak, sekarang kalau kita lihat mungkin Ketegangan ya lebih. banyak kan visual effect ya. Iya. Sekarang dulu si Jackie Chan kan di interview ya oleh beberapa stasiun TV. Apa beda antara film Hollywood sama film di sana di Hong Kong? Ya kalau di Hollywood kan Anda cuma jam Yeah. udah selesai, di nextnya pakai komputer ya, CGI. Green ya. Green screen, CGI diatur sama para editor lah ya. Tapi kalau di Hong Kong itu jam hospital. Iya. Dia mati, bahkan bisa sampai kecelakaan berat itu ya. Itu mungkin ini referensi di mana yang sekarang itu kadang-kadang visual effect-nya menjadi lebih dominan daripada cerita. Tapi kalau kita lihat Jaws, semua filmnya si Steven Spielberg itu nggak ada yang mendominasi, semua bareng-bareng ya. Ketegangannya ada, aktor wataknya ada, ceritanya jalan, ada efek visual yang bagus. Ya, jadi masih sederhana efek visual, tapi pakai robot kan? Iya. Ya, gue nggak tahu pakai robot apa. Robot, hiu itu robot. Robot ya. Robot pakai submarine ya, terus ininya robot lah. Oh, gitu pakai itu ya, pakai apa? Tulang-tulangan yang bisa gerak-gerak itulah. Kepalanya. Ya, ini rekomendasi buat para drop outer muda ini. Ya kalau Anda sudah drop out ya, tontonlah ini biar Anda drop outnya makin makin keren. Itu dari gua. Dari apa cuy? Ya sama, kurang lebih. Seperti gue bilang tadi, ini sederhana tapi masuk gitu loh. Pertama nonton ini tahun 80-an gue di video. Oh, versi Betamax. Versi Betamax. Versi Betamax ya, di video. Pertama kali nonton. Terus ada beberapa kali lagi sih nonton ini. Ya ini juga ditonton berapa kali juga nggak bosan sebenarnya. Nggak bosan. Karena kami juga nonton tadi malam juga. Kayaknya lupa-lupa ingat ya. Kita nonton juga udah lama sekali, tapi ini adalah bagian daripada sejarah kita waktu muda yang nonton film-film klasik ya. Mungkin kalau kita lihat juga kayak filmnya De Niro, Deer Hunter juga. Luar biasa ya karakter-karakternya. Mungkin kita akan review next-nya untuk film klasik ya. Jadi itulah sederhana, rame, ya banyak di kota kan, terus mainnya bertiga aja, main karakter di boat itu, di perahu itu. Sambil berburu kan. Iya, betul. Sambil berburu hiu itu ya hanya ini aja. Cuman yang di perahu itu permainan karakter mereka dan ketegangannya pun ada gitu loh dengan hiu itu. Walaupun masih sederhana kali. Tapi zaman 80-an kan udah hebat itu. 75 itu. Itu tahun 75 kita. Gua kan nonton 80-an udah hebat juga gitu ya. Teknologi. Ya bahkan setelah ini kan si Spielberg bikin itu ya, Close Encounter of the Third Kind yang UFO turun itu juga secara visual effect. Cuman kalau nonton film yang kedua tadi ya, Close Encounter of the Third Kind itu kisah UFO yang turun itu. Itu yang main ini ya? Kalau nggak salah. Apa itu? Da. Iya betul. Iya kan? Oh iya. Itu nonton juga. Kadang kita lupa sama UFO-nya karena ceritanya bagus. Iya. Cerita bagus itu. Jadi kisah itulah manusiawi banget, benar-benar cerita reguler sederhana, dibuat tambahan ada UFO yang akan mendarat lah itu. Jadi memang Spielberg ini master ya dalam pembuat film ya, yang memang terbukti di akhirnya dapat Oscar di Schindler's ya dengan cerita yang tajam, memukau dan wajar dapat Oscar di film Schindler's. Oke, mungkin demikian ya review kali ini tentang Jaws ya. Kami rekomendasi untuk Anda kalian drop outer yang sekarang lagi nganggur untuk tonton film ini. Ya. Oke, sebelum kita tutup mungkin biasalah dark jokes lah ya. Unfunny jokes lah ya buat lu ya. Kucing apa yang ketinggalan zaman? Kucing apa yang ketinggalan?
Salah gua. Caterpillar. Salah gua tadi. Bego. Kucing apa yang kuno? Kucing galan zaman. Kucing. Bego. Gue langsung ke punchline. Salah. Yang kedua ya. Mungkin semoga gue nggak salah. Katak apa? Katak ya. Katak apa yang bersaudara? Kata apa yang bersaudara? Katak. Katak adik. Katak beradik. Katak beradik. Oke, demikian review film Jaws dari kami, Hari dan Wahyu. Ya, semoga para dropouter bisa menikmati dan leave your comment below kalau kalian punya komen terhadap hasil review kami atau punya sugesti atau usulan film apa yang akan kami review atau topik apa yang akan kami review di podcast mendatang. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan follow ya podcast kami. Sampai jumpa di hal-hal tema yang berikutnya. Dari saya Hari, live, drop out, drop your thought out of the box. Mantap.